8 bulan ya? Iya. Oke. 8 bulan ya. Tutup pintu. Begitu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu Ani, saya Bidan Nurul yang bertugas pada malam hari ini. Di sini saya akan periksa ya Bu ya. Jadi ini periksa kehamilan Ibu, umur kehamilan Ibu 8 bulan ya? Iya. Iya, kehasilan bersalinan. Ada keluhan saat ini Bu? Untuk sementara sih nggak ada Bu. Oh, nggak ada keluhan ya Bu ya. Ya, oke. Oke Bu, di sini nanti saya akan menjelaskan ini ya, tanda bahaya pada kehamilan. Di sini ada banyak tanda bahayanya ya Bu ya. Sudah dibaca belum bukunya? Sebagian ada sudah saya baca satu-satu Bu. Oh iya, sebagian sudah dibaca ya Bu ya. Oke, jadi ini kan Ibu sudah masuk trimester ketiga ya. Iya. Nah, sudah sebentar lagi sudah mendekati persalinan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tanda bahaya pada kehamilan. Karena ini merupakan hal yang penting yang harus Ibu tahu untuk mendeteksi adanya kehamilan yang gawat atau tidak di dalam kehamilan Ibu ini ya. Jadi Bu, tanda bahaya kehamilan trimester 3 itu ada banyak. Di sini ada banyak nih, ada perdarahan hamil muda, hamil tua, bengkak kaki, tangan, wajah, bayi di kandungan gerakannya kurang, muntah terus gitu ya. Ada banyak ya di sini masalah kehamilan ya Bu ya. Di sini saya akan jelaskan yang ini Bu. Nih, bengkak kaki, tangan, wajah disertai sakit kepala atau kejang. Biasanya orang nyebutnya namanya preeklamsi. Ya, jadi preeklamsi ini ada dua. Yang namanya, yang pertama itu preeklamsia, yang kedua namanya eklamsia. Jadi ada pre dan eklamsi ya. Di sini saya akan jelaskan dulu preeklamsia. Nah, preeklamsia itu biasanya satu, pandangan wajahnya kabur. Terus yang kedua, sakit kepala menetap. Terus rasanya berat banget kepalanya. Terus habis itu nyeri ulu hati. Ulu hatinya sakit. Terus bengkak kaki, tangan, wajah. Gitu ya. Kaki Ibu bengkak gak? Enggak sih Bu. Oh enggak ya, enggak bengkak ya. Enggak. Terus kalau yang satu lagi namanya eklamsia. Jadi kan ada dua, preeklamsi dan eklamsi. Kalau yang eklamsia ini sama tandanya, ya matanya kabur, ya kepalanya berat, ya pusing, ya nyari ulu hati juga. Yang membedakan satu, yaitu kejang. Gitu. Jadi kalau yang preeklamsi dia tidak disertai kejang, yang eklamsi ini disertai kejang. Jadi bahayanya preeklamsia dan eklamsia itu Bu ada dua. Yang pertama untuk ibunya, yang kedua untuk janinnya. Bahayanya untuk ibu yaitu tadi, kalau ibunya sampai mengalami kejang, biasanya bisa terjadi kematian. Karena memang preeklamsia ini merupakan masalah yang menjadi angka kematian ibu terbesar di Indonesia gitu. Salah satu masalahnya ya preeklamsi ini. Jadi kita harus waspada ya. Jadi ibu harus sering kontrol ya. Terus yang kedua, bahayanya juga ke janin. Kalau ke janin ini bahayanya biasanya bikin gawat janin. Gawat janin itu karena ibunya kejang, shock, biasanya bayinya ini dia jadi gawat janin. Kalau dia gawat janin, bayinya detak jantungnya cepat atau detak jantung bayinya melemah, biasanya tanda paling fatal yaitu bisa menyebabkan kematian. Jadi bisa aja ibunya, bisa aja bayinya, bisa aja keduanya. Kalau bayinya yang di dalam perut ya namanya IUFD, jadi bayinya meninggal sudah di dalam perutnya. Jadi ibu harus selalu pantau gerakannya ya. Pantau gerakan bayi ya Bu ya, minimal 10 kali gerakan dalam 2-12 jam. Biasanya bayinya ini tidur di dalam perut, jadi kita harus banyak komunikasi sama bayinya. Begitu, sampai di sini Bu, sudah paham Bu? Insya Allah paham. Ya, nanti kalau misalnya nauzubillah min dzalik jangan sampai sih kita kena. Cuman kalau ada tanda bahaya yang sudah dijelaskan itu tadi, ibu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi ibu harus ngasih tahu suami, keluarga ya. Jadi ibu sudah mulai siap-siap, di-prepare apapun yang buat dipersiapkan nanti persalinan ya. Jadi nanti suaminya minta tolong nanti untuk diantarkan ke rumah sakit atau ke sini juga nggak apa-apa Bu. Mau ke rumah sakit UGD boleh, puskesmas nggak apa-apa. Yang penting ke fasilitas kesehatan segera ya, jangan ditunda. Gitu. Sudah paham Ibu? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau saya tanya boleh? Boleh. Nah, kalau tadi preeklamsi itu Bu tandanya apa? Tadi itu sakit kepala, terus pandangannya kabur. Situ, Bu tangannya bengkak sama muka gitu ya. Ya, nyeri juga ya? Iya, nyeri. Nyeri juga ya. Terus yang satunya preeklamsi apa namanya Bu?
preeklamsi tadi kan Bu? Ya, satunya preeklamsi, Oh, satunya eklamsi, eklamsi. eklamsi. Bedanya apa Bu tandanya di situ? Kalau tadi itu yang preeklamsi itu kan, kalau yang sudah eklamsi itu berarti bilangnya katanya udah kejang dia Ya, Bu. bagus sekali ya. Jadi yang eklamsi itu dia sampai kejang ya, jangan sampai preeklamsi aja. Semoga kita nggak mengalami, apalagi yang eklamsi. Karena memang semua tanda itu bisa mendadak tiba-tiba. Misalnya hamil, dari awal hamil nggak ada terjadi masalah, bisa aja nanti di hamil-hamil tua ini yang rawan ya. Jadi ibu harus selalu waspada. Nanti kontrol kembali ke sini ya. Ini karena sudah masuk trimester 3, 2 minggu lagi ibu datang ya Bu ya. Nanti ibu datang ke sini, periksa lagi ke saya. Kalau tiba-tiba ada keluhan, langsung ke fasilitas kesehatan. Begitu?